Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Yulia Ikhmawati, dan teman saya, Sehat Setia dan Teguh Fajar. Kami dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang ingin memperkenalkan salah satu situs sejarah yang berada di Kabupaten Jombang. Tentu kita tidak asing mengenai kabupaten ini ya, karena di sini terdapat dua pesantren yang terkenal, yaitu Tebu Ireng dan Tabak Beras. Namun di sini kita tidak membahas hal tersebut, melainkan kita akan membahas mengenai petirtaan Sumber Beji. Situs petirtaan Sumber Beji ini merupakan situs petirtaan yang berlokasi di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Situs ini berada pada sebuah sendang atau kolam mata air yang sejak lama digunakan oleh penduduk setempat untuk sumber irigasi sawah, serta telah terdaftar dalam cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2020. Awalnya, situs ini ditemukan secara tidak sengaja oleh warga ketika melakukan kegiatan gugur gunung atau kerja bakti di bagian embung yang sejak lama menjadi sumber air warga desa setempat untuk mengairi sawah. Struktur pertama yang ditemukan berupa kanal kuno dari bahan bata merah berukuran besar pada tanggal 23 Juni 2019. Setelah penemuan tersebut, para warga melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan diteruskan oleh pihak BPJB Trowulan sehingga dilakukannya ekskavasi. Pembersihan sumber atau mata air tersebut dikarenakan untuk memperlancar proses irigasi yang dimana sudah dimanfaatkan oleh warga sekitar sejak lama. Hal tersebut dikarenakan airnya tidak pernah kering. Pihak BPJB Jawa Timur di Trowulan melakukan ekskavasi. Tahap pertama ini melanjutkan rekonstruksi hasil dari survei penyelamatan yang dilakukan para warga sebelumnya. Hal tersebut untuk mengetahui bentuk detail bangunan dan lantai dasar situs petirtaan Sumber Beji dengan cara membuka tanah di sisi utama bangunan utama. Penggalian ini dilakukan selama 10 hari terhitung mulai tanggal 9 September hingga 18 September 2019. Ekskavasi tahap pertama ini berhasil menampakkan seluruh bagian dinding dengan berbentuk persegi panjang dengan luas 20 x 17 meter persegi, serta menghasilkan penemuan 4 jaladwara dan arca Garuda yang menempel pada situs tersebut. Selain itu, juga ditemukan struktur bangunan di bagian petirtaan berbentuk lingkaran dengan ukuran 3,8 meter. Struktur tersebut diperkirakan sebagai bagian inti dari petirtaan. Ekskavasi tahap kedua pada bulan Oktober difokuskan untuk menampakkan seluruh bagian petirtaan dan mengatur saluran buang agar situs tersebut tidak terbenam oleh air. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh tempat atau letak situs itu sendiri yang berada di dalam embung, sehingga BPJB mengatur saluran buang air agar tidak merendam situs ini secara keseluruhan. Setelah ekskavasi selesai, telah berhasil menemukan bagian lantai dasar petirtaan pada kedalaman 2 meter dan struktur bangunan teratas situs. Lantai petirtaan berupa tatanan bata kuno. Selain itu, total arca yang didapatkan setelah ekskavasi pertama dan kedua terdapat sekitar 8-9 temuan. Semua jaladwara yang ditemukan berbentuk makara, berukiran kepala naga, ukiran belalai gajah, dan seorang putri. Untuk arca Garuda atau Jatayu menempel pada dinding kolam, dan semua arca terbuat dari bahan batu andesit. Selain ditemukan dan dilakukan ekskavasi pertama dan kedua, struktur bangunan mulai tampak. Situs ini diyakini sebagai lokasi petirtaan untuk raja.
Sampai ekskavasi terakhir dilakukan belum tampak seluruh bagian situs. Namun secara umum fungsi dan bentuk bangunannya sudah bisa terbaca, bahwa bangunan ini diperkirakan sudah ada sejak sebelum kebesaran Kerajaan Majapahit. Dari semua benda-benda yang ditemukan, ada kepeng dan porselin yang berasal dari dinasti Tang, sehingga bisa diperkirakan bangunan petirtaan ini dibangun pada masa pra-Majapahit sekitar abad 10-11. Dan yang paling spesial, ditemukan beberapa cuplak yang digunakan sebagai alat penerangan pada masa itu, dan juga terdapat arca Garuda. Mengenai peninggalan pada masa apa, sekarang masih belum bisa dipastikan. Hal tersebut dikarenakan dilihat dari struktur bata kuno yang ada sama dengan masa peninggalan Majapahit, namun ukurannya yang berbeda. Dan di sini lebih besar daripada yang ada di Trowulan. Sedangkan dilihat dari arca yang ditemukan, yaitu burung Garuda yang berarti pemuja Dewa Wisnu, sehingga termasuk peninggalan Kerajaan Erlangga, yang dimana aliran yang digunakan adalah Hinduisme. Perkiraan usia situs ini didasarkan pada temuan struktur dimensi bata serta tembikar yang sudah diamankan oleh petugas, termasuk patung Garuda yang menciri khaskan masa sebelum Majapahit, yaitu Erlangga. Dari pemaparan sebelumnya, sehingga dapat diperkirakan situs ini sudah ada sejak abad ke-10 sampai 12-an, atau pada masa kerajaan Kahuripan sebelum Majapahit, atau juga pada saat Majapahit muda tetapi digunakan sampai era Majapahit, bahkan sempat direnovasi pada masa Majapahit. Berdasarkan temuan struktur bangunan dan benda-benda yang terkait dengan situs, saya yakin ini terkait cerita pencarian air suci melalui proses Samudra Matana, kata arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJB Jawa Timur Wicaksono Dwi Nugroho, yang memimpin penggalian ekskavasi situs petirtaan Sumber Beji Selasa 29 Oktober 2019. Hal tersebut melalui artefak yang ditemukan yang berupa terompet kerang, diduga berbentuk sangka atau hewan kerang simbol terompet Dewa Wisnu dalam kisah Samudra Matana di kitab Mahabharata. Pihak BPJB Jawa Timur dalam melakukan ekskavasi ketiga menargetkan mengetahui lantai dasar situs serta sumber air yang terus mengalir ke dalam petirtaan dan pembuangan airnya. Selain itu, diperkirakan adanya struktur tangga masuk dalam sisi dinding timur. Tujuan dari ekskavasi tahap 3 ini adalah untuk mengangkat lapisan tanah dari lantai dasar sehingga dapat diketahui bangunan secara menyeluruh situs ini. Selain itu, pihak BPJB juga akan mencari pembuangan air dan sumber yang terus keluar dari situs. Setelah ekskavasi dilakukan pada September 2019, bangunan yang berhasil diekskavasi kembali terendam lagi oleh air secara terus-menerus di dalam embung. Setelah koordinasi sejumlah pihak, diputuskan untuk situs Sumber Beji ini ditampakkan dan tidak terendam oleh air. Untuk itu, akan mengupayakan membuat saluran buang agar air di embung bisa mengalir keluar, sehingga situs tidak terendam air dan masyarakat masih tetap bisa memanfaatkan sumber air dan embung Sumber Beji. Ekskavasi ini dilakukan mulai dengan menyedot genangan air serta membersihkan lumpur. Ekskavasi tahap 3 ini dilakukan selama 9 hari mulai 23 November 2020 hingga tanggal 1 Desember. Sekian dari kelompok kami. Karena minimnya sumber yang ada, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.